Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Rismagiantari akan mereview buku Metodologi Sejarah edisi kedua karya Pak Kunto Wijoyo. Terima kasih. Halo, di sini saya Anissa akan mereview buku Metodologi Sejarah karya Pak Kunto Wijoyo di subbab 2, yaitu tentang sejarah perdesaan. Baiklah, pada bab kedua ini, isi bab itu menceritakan peristiwa sejarah yang terjadi di pedesaan yang menimbulkan banyak pertanyaan, di mana hampir semua peristiwa sejarah di Indonesia ini terjadi di pedesaan. Isi dari bab ini juga sejarah dalam arti luas-luasnya. Sejarah pedesaan ini juga menimbulkan keadaan pedesaan pada masa lampau. Terus, baik desa di Jawa maupun di Sumatera, pada bab ini diceritakan secara kronologis sejarahnya. Sejarah pedesaan ini juga secara khusus meneliti tentang desa atau masyarakat pada sektor pertanian dan ekonomi pertanian. Di bab ini juga melihat perubahan dari sudut pandang sejarah. Penelitian juga menimbulkan bagaimana caranya mengenalkan pembaruan teknologi pedesaan di masa yang akan datang. Pada sejarah pedesaan ini juga bisa dapat mengembalikan permasalahan yang ada di pedesaan. Pedesaan dalam penelitiannya tentu dapat dimasukkan dalam suatu kesatuan, antara lain ekosistemnya, geografisnya, ekonomi, dan budaya. Selain itu juga pada bab ini membedakan perkembangan pada desa di Jawa dan Sumatera pada masa lampau. Nah, sedangkan untuk kelebihan dan kekurangan pada bab 2 ini, kelebihannya, bab ini menjelaskan secara rinci tentang pengertian sejarah desa, sejarah dalam penelitiannya bagaimana, terus permasalahan dalam sejarah penelitiannya, sehingga kita sebagai pembaca mengerti dalam segala aspek penelitian sejarah pedesaan itu sendiri. Untuk kekurangannya, mungkin pada bab ini cuma membahas tentang sejarah pedesaan pada lingkup Pulau Jawa dan Pulau Sumatera secara sebagian. Bapak Kunto ini tidak menjelaskan sejarah pedesaan di pulau lain seperti di Kalimantan, Sulawesi. Pada bab ini tidak diangkat tentang sejarah pedesaannya. Nah, berikutnya saya akan mereview bab 6 edisi kedua dari buku Pak Kunto ini, di mana subbabnya itu berjudul Ekonomi Perdesaan. Maksudnya sejarah ekonomi perdesaan. Isi dari bab ini lebih ke menjelaskan tentang perekonomian perdesaan itu, di mana perekonomian perdesaan itu sangat berperan penting bagi kemajuan ekonomi di desa tersebut. Dari bab ini juga menjelaskan bahwasanya pengalaman dalam mempelajari sejarah ekonomi Indonesia memberi kemungkinan terbukanya studi mikro dalam mempelajari ekonomi pedesaan ini juga menimbulkan variasi dan keunikan terdapat dalam tingkat lokal. Nah, pada permasalahan bab ini, sejarah ekonomi juga masih merupakan daerah yang relatif asing bagi sejarawan Indonesia. Sedangkan bagi negara barat, sejarah ekonomi sendiri merupakan disiplin yang relatif baru. Sejarah ekonomi ini pertama di dunia baru ada di Harvard pada tahun 1892. Nah, pada hal ini juga sejarah ekonomi pedesaan tersebut, batasan-batasannya itu tentu saja harus diletakkan dalam lingkungan ekonomi pedesaan atau ekonomi ekonomi petani. Dan secara singkatnya, sejarah ekonomi ini juga mempelajari manusia sebagai pencari dan pembelanja. Maksudnya manusia itu bisa menjadi produsen dan konsumen. Nah, dari sejarah ekonomi ini terdapat sejarah yang termasuk dalam sejarah pada umumnya. Sejarah ekonomi harus spesifik, sejarah dari satuan yang konkret dan khusus. Dan dalam ekonomi pedesaan itu sendiri tentu saja berhubungan dalam ekonomi pedesaan itu sendiri kan berhubungan dengan pertanian, perdagangan, peternakan, dan industri rumah tangga.
lembaga ekonomi seperti kredit, koperasi, dan lumbung desa. Sudah banyak dikenal dalam ekonomi perdesaan itu sendiri. Dalam bab ini juga disebutkan bahwasanya peraturan dalam tanam paksa yang terjadi pada masa lampau itu merupakan usaha untuk mengenalkan lembaga ekonomi baru di tengah masyarakat petani, dengan contoh munculnya pabrik di tengah sistem ekonomi perdesaan. Dalam kelebihan dan kekurangan pada bab ke-6 ini, yaitu kelebihannya selain dijelaskan tentang selain dijelaskan tentang perbedaan signifikan antara ekonomi perdesaan dengan ekonomi nasional dalam sejarahnya itu juga, di mana ekonomi perdesaan disebut juga ekonomi petani itu. Dalam bab ini selain dikasih penjelasan tentang sejarah ekonomi perdesaan secara rinci, juga dijelaskan masalah dan bidang ekonomi perdesaan itu sendiri. Untuk kekurangannya, mungkin di dalam bab ini tidak ada kesimpulan, sehingga kita para pembaca tidak bisa menguatkan apa sih kesimpulan dari bab ini. Jadi kita harus membaca secara signifikan dan terurut dari atas sampai bawah. Oke, pada review yang ketiga itu di bab ke-7 dengan subjudul Sejarah Wanita, atau dari sejarah androsentrik ke sejarah androgynous. Baik, pada isi bab ini isi pentingnya dalam bab ini dimana sejarah itu sudah menganggap wanita adalah pribadi yang bisa berdiri sendiri, sebagaimana dibuktikannya oleh banyaknya buku yang ditulis tentang tokoh-tokoh wanita itu sendiri. Seperti bisa kita lihat kalau di negara kita itu sendiri itu ada buku tentang era Kartini yang habis gelap terbilah terang. Nah, sebagaimana dibuktikannya juga, sejarah ini sudah menghasilkan buku gerakan wanita. Dalam buku ini khususnya bab tentang wanita itu memberikan gambaran jika wanita dalam sektor tertentu dapat menjadi tulang punggung sebuah sektor, di mana juga para wanita memiliki peranan yang penting dalam segala hal, bukan hanya kaum lelaki saja. Tetapi dalam bab ini juga dijelaskan tentang sejarah pergerakan wanita, juga sudah ditulis terutama dalam buku The Indonesia Women's Struggle and Activism. Setelah mempelajari bab ini dalam penelitian sejarah wanita, kita akan mempunyai gambaran bagaimana sih bahwasanya wanita itu ada dalam sejarah selama ini, dan kita telah menganggap wanita itu selama ini mungkin dulu wanita itu dianggap lemah, tapi setelah kita membaca bab ini, kita tahu dan kita menyimpulkan menganggap wanita seolah-olah lemah dan hal tidak ada di dalam sejarah. Baik, pada sejarah wanita di bab ini adapun kelebihannya, yaitu kita sebagai para pembaca dijelaskan secara rinci tentang sejarah wanita itu, keistimewaan wanita, dijelaskan pula pendekatan sejarah sosialnya, sejarah kebudayaannya, dan sejarah politiknya. Dalam bab ini juga wanita mempunyai derajat yang sama dengan laki-laki. Dibahas juga tema-tema sejarah wanita menuju sejarah androgynous dan pendekatan gender, sehingga kita sebagai pembaca mendapatkan hal baru tentang wanita. Nah, untuk kekurangan pada bab ini, tidak adanya kesimpulan dalam bab ini, sehingga kita para pembaca juga sama seperti bab awal harus membaca dari atas, dari pembahasannya yang awal sampai pembahasan yang akhir, sehingga kita bisa menyimpulkan sendiri bagaimana isi dari bab tersebut. Baik, sekarang review di bab 8, yaitu tentang subjudul Sejarah Kebudayaan. Isi dari bab itu di mana menjelaskan sejarah kultur atau kebudayaan tersebut yang ada di Indonesia secara universal. Dalam kaitan sejarahnya, kebudayaan mempunyai peranan yang penting, karena hanya dengan melihat ke masa lalu kita dapat membangun masa depan dengan lebih baik.
Selebihnya juga menawarkan cara pandang yang kritis mengenai masa lalu sehingga kita tidak akan terjebak pada archaisme dan makronisme. Sekalipun kita berpijak pada jati diri yang terbentuk di masa lampau, sejarah kita dalam hal ini tulisan tentang kebudayaan juga sudah banyak yang terbit dalam kajian antropologi, filsafat, dan jurnalisme. Nah, pada kelebihan dan kelemahan bab ini atau kekurangannya, untuk kelebihan sendiri, bab ini isinya lebih mencangkup ke teori yang menjelaskan tentang sejarah kebudayaan secara keseluruhan dan garis besarnya. Dan untuk kekurangannya, bab ini tidak ada pembahasan tentang sejarah penelitiannya, permasalahannya, dan pendekatan-pendekatan seperti yang ada pada bab sebelumnya. Maksudnya bagaimana sih cara meneliti dalam sejarah kebudayaan, permasalahannya, dan bagaimana step-step pendekatannya seperti apa untuk meneliti sejarah kebudayaan tersebut. Oke, baiklah, ini adalah bab ke-9 dan bab terakhir yang saya review dari buku Pak Kunto. Untuk bab ke-9 ini dengan subjudul Seminar Lokal pada tahun 1984. Isi dari bab tersebut yaitu tentang penulisan sejarah Indonesia yang telah diperkaya dengan adanya seminar lokal pada 17 sampai 20 September 1984 di Medan, Sumatera Utara. Dalam kesimpulan akhir inti bab ini bisa kita lihat bahwa sejarah lokal dalam bentuk yang mikro telah tampak dasar dinamikanya sehingga peristiwa-peristiwa sejarah dapat diterangkan melalui dinamika internal yang di tiap daerah mempunyai kekhasan sendiri yang otonom. Nah, untuk kelebihannya itu sendiri, pada bab ini sejarah lokal dibahas dari awal mulanya, juga dibahas di setiap daerah yang ada di Indonesia. Peranan yang juga konsep dalam pemikiran sejarah lokalnya pun dibahas. Maksudnya di sini kelebihan dari bab ini bagaimana penulisan sejarah lokal dari awal mulanya ditulis dan juga dibahas di setiap daerah yang ada di Indonesia. Peranan dan juga konsep dalam pemikiran sejarah lokalnya pun dibahas di buku ini atau di bab ini. Dan pada bab ini juga lebih menuliskan seperti rangkuman paragraf secara keseluruhan. Jadi di bab ini tentang sejarah lokalnya itu dari awal pembahasannya, pembentukannya atau penelitian sejarah lokalnya itu, penulisannya itu udah dibahas di bab ini dan seperti dirangkum dalam paragraf, seperti dianalisis. Nah, kalau untuk kekurangannya yaitu hampir sama dengan di bab sebelumnya, di mana tidak ada pembahasan masalah dan penutupnya. Mungkin itu saja dari kekurangannya kalau hasil analisis saya. Baiklah, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton hasil review buku metodologi sejarah saya yang ditulis atau dikarang oleh Pak Kunto Wijoyo, di mana buku sejarah ini, metodologi sejarah ini edisi keduanya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan dalam saya menyampaikan hasil review saya atau ada kendala. Kepada Allah saya mohon ampun karena kesempurnaan hanya milik Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.